Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB yang selalu mantau sepak terjang Veda Ega Pratama, Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, video kemarin yang kita buat pada opening, sangat-sangat opening lah bahasanya, Mas. Karena memang di pagi hari dan kita menemukan Veda struggle, Veda hanya nongkrong di posisi ke-20. Akan tetapi dialah, Mas, setelah IWB upload baru beberapa menit setelah itu, kita dapatkan konfirmasi Veda melesat dan nangkring menjadi pembalap tercepat ke-9. Nah, teman-teman, WP tahu sampai pasti sudah menunggu dan WP juga exciting sekali untuk mencoba membedah seperti apa Veda ini. Karena, Cak, kalau kita lihat Veda adalah pembalap yang sekali lagi WP cukup yakin, WP sudah share kesampaian kemarin, Mas, ora usah khawatir. Veda ini adalah pembalap yang cerdas, yang cerdik, smart menjadi satu. Pembalap yang mentalitinya nggak gampang down, Mas. Nah, ini penting, Mas. Soalnya begini, Cak. Kalau pembalap gampang down, mentalnya, waduh, kita kok di belakang nih, mentalnya langsung drop. Nah, itu biasanya akan membuat tentunya ya, improvementnya juga nggak akan signifikan. Timnya juga akan berantakan. Seperti apa settingannya, seperti apa feelingnya. Semuanya akan terarah dengan lebih bagus kalau pembalapnya tenang. Nah, ini adalah kelebihan Veda. IWP sudah katakan kesampaian, tenang, Cak. Jangan khawatir, IWP yakin Veda akan melesat, Veda akan improve dari lap time-nya. Bagi IWB nggak wajar, Mas. Kalau Veda benar-benar kesulitan dan bahkan gap-nya hampir 3 detik dibandingkan dengan Fernandes. Ora mungkin, Mas. Itu intinya. Jadi teman-teman, IWB sudah share kesampaian kemarin mengenai kemungkinan Veda mencoba beberapa settingan. Dan ingat, Cak, ini adalah new bike bagi Veda. Di sini, Mas, Mugello rata-rata Veda menggunakan mesin KTM. Dia very strong dengan KTM. Yang mana notabene memang secara kalkulasi teknis UB sudah share kesampaian, mesin KTM ini cocok banget dengan Mugello yang mengumbar speed. Kemudian juga stop and go. Kemudian juga kelincahan. Akan tetapi ingat, Cak, Honda berusaha keras untuk mencoba mengejar KTM. Ini terbukti, Cak, horsepower dari Honda super fast ya, kenceng banget, Mas. Ketika kita bedah dari top speed. Untuk Mugello kemarin ternyata yang menguasai adalah mesin Honda lewat Eddie Oshie. Jadi artinya apa? Ya artinya, Mas, ada potensi Honda ini bisa melejit sebenarnya. Akan tetapi balapan kan nggak hanya ngomongin mengenai top speed. Akan tetapi motor harus balance, harus stabil, menaklukkan sikin bisa cepat dan lincah. Itulah tantangan bagi motor, pastinya bagi tim juga, dan bagaimana stability motor pada saat rem keras itu adalah kunci juga di Mugello. Jadi teman-teman, ketika kita bedah bagaimana perjuangan Veda ini memang kelihatan sekali Veda mencoba mengukur. Ibu sudah terangkan kemarin ya, mengukur seperti apa feeling dari motor Honda NSF 250RW pada saat digeber pada kondisi Mugello yang memang bagi Veda ini masih meraba-raba. Ingat, Cak, Veda menggunakan motor yang berbeda. Tahun ini, this is the first season dengan Honda NSF 250RW di Moto3. Jadi dia mengumpulkan data, dia merasakan, kemudian dia masuk lagi ke pit, kemudian menggeber lagi motornya, masuk ke pit lagi, kemudian memberikan feedback kepada timnya. Dan disitulah akan terdata nih, Cak, seperti apa sih polanya, bagaimana dengan T1, T2, T3, semuanya akan coba disetting sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Veda. Biasa saja geber motor ya untuk Kawasaki, kemudian mencoba jajal lagi Honda, itu beda banget rasanya di Mandalika. Bagaimana pada saat kita entry corner, masuk tikungan, bagaimana pengeremannya, bagaimana respon untuk gasnya, semuanya butuh waktu, dan itu sangat dimaklumi sekali. Nah, teman-teman, IWP akan jabarkan kesampaian ini cukup panjang ya, Cak, ya videonya. Jadi sampean siapkan kopi dan juga nasi goreng, pisang goreng maksudnya ya. Jadi biar sampai mendengarkan dengan santai. Yang jelas ini bedah mengenai bagaimana Veda di Mugello kemarin, dan ini, Cak, gambar bersama semuanya sepak terjang Veda Ega Pratama di Mugello pada hari pertama praktis di hari Jumat. Sampai tips saja di sini, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hasil pada free practice di hari pertama closing, Cak. Jadi artinya final di hari pertama. Dan teman-teman, memang kalau kita komparasikan bagaimana performa Veda Ega Pratama, Mas, ini beda banget dibandingkan pada saat wet ya, aspalnya kan sebelumnya sedikit basah, Cak. Sementara pada sesi sore, Mas, bisa dipastikan bahwa Mugello mengalami pengeringan, jadi terjadi dry untuk aspalnya, dan ternyata jika kita lihat di sini groundnya mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 62%, sementara dry kondisinya pastinya, dan di beberapa tempat dipastikan cloudly, Cak. Nah, teman-teman, seperti yang sampean pasti sudah tahu bahwa ternyata untuk hasil kemarin Veda melesat, Cak.
Walaupun kita harus tetap lihat ya bagaimana performa Honda Leopard Racing yang untouchable kalau kita perhatikan demikian, sebab Fernandes very fast. Semua sektor dia bahkan bisa kita katakan mendominasi, walaupun ada beberapa sektor juga dia kalah dibandingkan dengan para KTM. Seperti apa hasil untuk detail dari klasifikasi kemarin, dan ini dia Cak. Nah, gambaran buat sampean semuanya yang lebih gampang, yang lebih jelas, karena kita bisa lihat bagaimana komposisi antara pasukan Honda dan juga KTM. Teman-teman semuanya, ternyata pada saat free practice pertama, seperti yang sudah share ke sampean, bahwa this is circuit very good for KTM. KTM secara histori memang bagus di sini, dan terbukti Cak, pada penutupan ternyata Ogden menjadi pembalap yang menguasai. Kemarin Cak penutupan dengan 1 menit 55, 812 detik. Kemudian Cak kedua adalah Morelli, kembali KTM yang menguasai. Ketiga adalah Fernandes. Sekali lagi WP tekankan, Fernandes very fast ya, menggunakan mesin Honda. Ternyata Fernandes mampu ibaratnya Cak ya, untuk menantang dominasi KTM. Karena di hari pertama opening saja Fernandes sudah menjadi pembalap terkencang, dan pada saat penutupan pun dia tidak jauh dari posisi terdepan. Kita lihat di sini ya, Fernandes menjadi satu-satunya pembalap yang menggunakan Honda yang mampu merangsek di posisi ketiga, disusul oleh Munoz, Perone, Almanza, Esteban, ya para pembalap KTM yang sudah tidak surprise lah ya kita kalau mereka memang kencang di sini, yang membanggakan kita, yang membuat kita happy pastinya Cak. Nah ini dia, dengan kondisi berbeda dibandingkan dengan pagi harinya, dengan kondisi aspal mengering, ternyata pembalap Gunung Kidul merah putih ini mampu mengkoreksi kecepatannya Mas. Bahkan ketika EWP teliti, kecepatannya melesatnya tidak main-main Cak, seperti langit dan bumi Mas. Dan kita akan bedah nanti teman-teman, tenang aja, di mana akhirnya Veda Ega Pratama setelah mengumpulkan data, setelah merasakan feelingnya, setelah mencoba untuk apa sih plus minus dari motor yang dirasakan oleh Veda di Mugello ini, terlepas dari adanya part yang baru ataupun tidak, Veda ternyata mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang akhirnya adaptif sekali Cak. Veda menggunakan engine Honda di tahun ini Mas, dari 2 tahun sebelumnya menggunakan mesin KTM, dan itu tentunya butuh waktu untuk beradaptasi sebagai rookie, dan ternyata Veda menorehkan lap time yang sangat bagus sekali Mas ya. Veda menorehkan lap time 1 menit 56, 305 detik, dan terpaut hanya 0,493 detik dibandingkan dengan Ogden. Ini adalah bukti Veda sangat melesat. Sebelumnya Veda mengisi posisi terkencang ke-20, dan itu pun terpaut hampir 3 detik dibandingkan dengan Fernandes. Akan tetapi pada kondisi dry dan pada kondisi yang dia sudah mengumpulkan data, settingan, feelingnya seperti apa, pembalap merah putih ini mampu mengkoreksi, mampu nge-push motornya, dan akhirnya menggunakan tipe ban soft teman-teman semuanya, Veda menjadi pembalap terkencang ke-9. Apakah ini kencang? Kencang Mas. Lihat aja di belakangnya ada Jesus Reyes, ada Joel Kelso yang ya di belakang Veda, dan mereka adalah pembalap yang tentunya bukan pembalap baru. Sementara Veda menjadi pembalap rookie yang mengisi posisi terkencang kedua mesin Honda. Kita juga melirik selain dari Veda, tentunya komparasinya akan sangat fair kalau kita mencoba untuk melihat seperti apa Zen Mitani, yang akhirnya juga bisa kelihatan bahwa with the same bike, the same weapon, the same team, ternyata Zen Mitani pun tidak mampu berbuat banyak, di mana Mitani menjadi pembalap terkencang terakhir Mas, ke-26. Dan kita juga melirik bagaimana Hakim Danis yang awalnya dengan kondisi wet dia cukup menjanjikan, akan tetapi pada kondisi dry ternyata Hakim Danis hanya menjadi pembalap terkencang ke-21. Nah teman-teman, jika kita komparasikan lap time dari Veda ini, sampai pasti akan tercengang ya, walaupun tidak apple to apple karena kan kondisinya ini dry Cak. Sementara di pagi hari itu wet, tapi it's okay. Bibit terangkan ke sampean sebagai gambaran bahwa improvement dari lap time Veda ini memang melesat sekali. Kita intip di sini Mas ya. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat ya Veda Mas, sama intip di sini ya. Veda menjadi pembalap terkencang ke-20, dan kalau kita lihat lap time-nya di 2 menit 12,954 detik. Sementara setelah dengan kondisi aspal dry, Veda menorehkan best lap-nya di 1 menit 56,305 detik. Ya, semua pembalap improve, tapi grafik dari Veda ini improve-nya signifikan sehingga dia hanya terpaut 0,4 detik dibandingkan dengan pembalap terkencang pada saat kemarin. Nah, tentu kita nggak afdol, kita nggak mencoba untuk menganalisa what happened right now dengan Veda Ega Pratama. Pembalap merah putih ini adalah pembalap menurut IWB ya, dia adalah pembalap yang tidak gampang grogi. Secara mentality dia sangat strong dan kuat sekali. Terlihat bagaimana di awal Cak, di pagi hari Veda yang seperti struggle, dia kesulitan. Sekali lagi terlepas dari apakah komponen tersebut
yang dikatakan ada upgrading ataupun update, tapi di pagi hari dipastikan memang Veda kesulitan. Teman-teman, ketika kita intip lap time dari Veda di pagi hari, rata-rata dia bermain di 2 menit 17, 16, dan secara umum dia memang cukup lambat pada lap kedua di 2 menit 20. Akan tetapi, sama tahu sendiri kan Veda attacking mencoba untuk nge-push motornya untuk penutupan di pagi hari dan menorehkan best lap-nya di 2 menit 12, 954 detik. Ini adalah terbaik yang ditorehkan Veda dengan segala keterbatasan, akan tetapi IWP paham sekali, Cak. Makanya kalau sampai yang lihat video IWP pertama, Ibu share ke samping semuanya bahwa tenang aja, Cak. Veda pasti akan improve. Karena kenapa? Teman-teman, Veda ini adalah pembalap yang sangat terkalkulasi. Dia sangat paham bagaimana nge-push motornya, bagaimana dia mengumpulkan data, dan bagaimana dia mencoba untuk memberikan arahan kepada mekaniknya. Terlihat sekali, Cak, di sini Mas ya, setelah kita lihat pada free practice opening di pagi hari, dia menorehkan waktu yang cukup lambat dan terpaut hampir kita katakan ya 3 detik dibandingkan dengan Adrian Fernandez. Akan tetapi pada dry atau di sore harinya setelah mengumpulkan data dan sebagainya, kita lihat di sini, Cak. Jadi Veda rata-rata bermain di angka 1 menit 57, Cak. Dan teman-teman bisa lihat ya bagaimana Veda pertama kali attacking sudah mengumpulkan atau menorehkan lap time yang tajam di 1 menit 57, lap keempat 5, dan memang jika kita lihat dari data, Veda secara total memutari total 12 lap ya dengan full lap 9, akan tetapi yang valid adalah 5 lap. Dan jika kita lihat kalkulasi secara data, ini Cak ya, lihat nih, dari awal Veda turun pada kondisi dry dengan settingan yang tentunya sudah terdata sebelumnya. Ingat Mas, Veda di Mugello memang betul kuat sekali di masa lalu dengan KTM. Akan tetapi itu adalah mesin yang berbeda, different bike. Ibaratnya dari engine-nya pun berbeda, bagaimana menghandle-nya berbeda, dan Veda di awal sekali lagi masih adaptasi. Dan terlihat sekali bagaimana di sore harinya pembalap merah putih ini langsung tajam di 1 menit 57, Cak ya. Di sini kita lihat merasakan dulu ya 2 lap dengan kondisi ban berbeda, dry tentunya, dan kemudian settingan juga berbeda. Pada lap keempat dan 5 pun dia cukup tajam. Lalu pada lap ke-8, 9. Nah, ini adalah proses untuk mengumpulkan data. Feelingnya seperti apa? Jadi dari sana teman-teman biasanya pembalap akan masuk ke pit dan itu akan memberikan feedback kepada timnya. Apa sih yang perlu dirubah? Setelah masuk pit teman-teman, fix ternyata Veda langsung melesat di 10 ya. Ini 10 adalah warming up. Kalau kita lihat Veda pada lap 10-11 setelah dia dari pit keluar, teman-teman, ini hanya merasakan seperti apa motornya dan mencoba untuk memanaskan bannya secara natural. Walaupun di dalam pit itu ada tire warmer ya. Tire warmer itu kan untuk memanaskan ban tapi tidak natural. Nah, 10-11 Veda memanaskan bannya, di sini sedikit nge-push, dan pada final lap di 12 inilah Veda membuat kejutan Mas. Nah ini dia Cak, yang membuat IWP surprise, ternyata Veda juga terkoreksi ya. T2, T3, T4 itu terkoreksi semuanya lebih kencang dibandingkan dengan lap time dia sebelumnya. Dan teman-teman hanya pertama ini ya, pada T1 memang agak ya kita katakan gak improve, tapi pada T2, T3, T4 dia improve dibandingkan dengan lap time-nya dia sendiri. Bagaimana dengan best parcel time-nya? Apakah Veda masih terlempar pada posisi 17 seperti sebelumnya ya, 17, 18 ya? Kita akan intip buat sampean semuanya, Cak. Nah, ini dia Kang Mas ya. Kalau kita bedah dari best parcel time, sekali lagi memang terjadi pergerakan yang cukup signifikan dari Veda. Walaupun tentu teman-teman tidak semua sektor Veda improve, akan tetapi ada satu sektor di mana Veda ini sangat kelihatan bahwa dia nyaman, bahkan Veda mampu berjaban dengan para pembalap top di Moto3. Nah, teman-teman, jika kita lihat dari data ini Mas, pada T1 ternyata Veda juga belum tetap nyaman. Jadi kalau kita lihat bahkan turun dibandingkan dengan sebelumnya. Veda terlempar di posisi ke-21. Tapi nggak usah khawatir Mas, sebab teman-teman bahkan tidak hanya Veda, Hakim Danis pun juga terlempar ke-24. Artinya memang di sini terjadi persaingan yang sangat kuat dari para pembalap top ya di Moto3. Akan tetapi pada T2 akhirnya sedikit terkoreksi. Veda di sini nongkring di posisi ke-15, tapi bukannya terbaik tentunya aja. Karena justru di sini walaupun pada T1 yang menguasai adalah para KTM Mas ya, tapi pada T2 Honda mampu berbicara Cak lewat Adrian Fernandez. Kembali lagi Fernandez yang sangat dominan di T2. Nah, teman-teman T2 ini adalah sikin yang cukup banyak, kiri kanan, dan ternyata kita lihat Fernandez ini sangat nyaman dan sangat menyukai dengan pola atau layout Mugello yang seperti itu. Ini beda dibandingkan dengan Veda yang sepertinya belum nyaman dengan motornya. Cak, Veda nongkrong di posisi ke-15, walaupun tentu jika kita komparasikan ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Hakim Danis sekalipun yang menggunakan mesin KTM.
Artinya kembali lagi VEDA terkoreksi bagus ya, dan dia masih mencoba untuk mengejar para pembalap top walaupun tidak mudah. Nah, tapi satu hal yang bikin IWP surprise adalah T3 Mas. Ini dia Cak. T3 adalah layout yang sangat teknikal, tikungan buta Cak. Kan tikungan ini nanjak teman-teman semuanya, dan ini adalah kombinasi tikungan Arabiata 1 dan 2. VEDA ini belakang Morelli, Fernandez ya, Jesus Reyes, Ogden, walaupun tentu ini artinya apa? Tentu artinya memang mesin Honda T3 ini sangat kuat. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran T3 itu di mana? Di mana VEDA ini kuat? Ternyata kalau kita intip Cak, ini dia Kang Mas, T3. Jadi T3 ini adalah kombinasi gabungan dari 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah sektor 3 Mas. 8, 9 ini bisa terangkan kesampaian adalah tanjakan yang cukup curam. Sementara 9 ke 10 ini adalah turunan. Jadi beberapa informasi IWP dapatkan bahwa Arabiata 1 ini adalah tikungan buta. Jadi memang blind corner. Di sini pembalap butuh keberanian untuk nge-push. Di sini pembalap butuh kekuatan dan juga skill yang mumpuni, termasuk juga dukungan motor. Karena kenapa Cak? Kalau pembalap tidak mampu mengontrol motornya dengan baik, dia akan berantakan pada Arabiata 2. Jadi 8, 9 ini adalah salah satu corner yang cukup tricky, very fast corner, tapi dia blind corner ya teman-teman. Jadi nanjak, di sini kemudian turun dan very fast di sini Cak. Sementara di sini 10, 11 adalah sikit. Tentunya kombinasi 8, 9 harus kencang. 10, 11 dia juga sedikit melakukan pengereman, kemudian harus melakukan flicking atau banting kiri, banting kanan. Dan tentunya ini kalau sini kan banting kanan, banting kiri Cak. Dan tentunya di sini teman-teman, nah ini adalah titik braking yang tentunya sangat dibutuhkan stability dan juga kekuatan dari motornya. Teman-teman, memang jika kita lihat 8, 9, 10 ini very strong VEDA. Dia cukup lemah VEDA pada sektor 1 dan juga 2. Banyak sikin yang tentunya dibutuhkan stability motor, kemudian juga bagaimana pembalap bisa masuk ke racing line dengan presisi. Dan ingat Mas, VEDA menggunakan motor yang berbeda. Baru pertama VEDA menggunakan Honda NSF 250 RW di sini, dan dibutuhkan tentunya data yang akurat, kemudian juga feeling yang akurat pula, dan itu butuh adaptasi Mas. Nah teman-teman, bagaimana dengan T4? Nah ini dia Cak, T4 seperti apa? Yuk kita intip. Oke, jadi teman-teman, setelah kita lihat tadi, ketika kita intip T4, VEDA juga kembali anjlok Mas. Artinya Cak, kombinasi tersebut ya, di T4 ini ternyata VEDA belum nyaman dengan motornya. VEDA nongkrong di posisi terkencang ke-17. Nah, IWP sangat yakin Cak, kalau VEDA bisa memperbaiki beberapa sektor yang lemah tadi, maka IWP PD VEDA bisa merasa ke depan. Jadi teman-teman, jika kita lihat kombinasi semuanya, VEDA ini secara ideal nongkrong di posisi ke-11. Kembali kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ada potensi besar karena Eddie Osi sebagai pembalap Honda mampu menjadi pembalap terkencang. Artinya mesin Honda di sini untuk T4 berpotensi bisa dipush lagi kalau memang nanti tim Honda Asia bisa menemukan settingan yang tepat buat VEDA, maka IWP cukup pede. VEDA akan improve pada T4 ini. Jadi teman-teman, kalau kita intip T4 tuh ini Cak. Jadi setelah dia dari Arabiata, kemudian 10, 11, 12, dan kemudian 13, 14, 15 ini. Jadi memang ini adalah sikin yang sangat tipis ya teman-teman. Dan IWP juga surprise, ternyata VEDA kurang nyaman di sini. Ini artinya ada lambat di sini Cak. VEDA disinyalir ada lambat di area tikungan 12. Kalau di sini udah lambat, maka 13-14 akan cukup sulit untuk mengejar, apalagi last corner. Dan ini yang kita lihat bagaimana VEDA ini memang sekali lagi butuh improvement beberapa settingan yang tentunya IWP cukup pede. Nantinya pembalap merah putih ini mampu untuk mengimprove. Semoga saja Cak dia improve. Jadi kalau kita lihat top speednya seperti apa? Nah Mas, ternyata Cak top speed juga Honda menguasai. Sekali lagi kita juga dibikin surprise bahwa untuk mesin Honda super strong, super powerful di Mugello secara top speed. Artinya horsepower tidak masalah bagi Honda. Untuk Honda Eropa Mas, masalahnya Cak. Nah ini dia, masalahnya Kang Mas, yang menjadi fokus IWP Honda Asia itu enggak Mas. Tapi tenang Mas, sebab jika kita lihat secara kalkulasi top speed, sebenarnya VEDA sudah improve banyak dibandingkan dengan sebelumnya yang bermain di 234-35 ya km per jam pada free practice pertama, walaupun tentu nggak apple to apple karena kondisi sirkuit yang wet, akan tetapi tetap ya kita katakan improve karena sebelumnya seperti itu. Sementara VEDA pada penutupan kemarin pada kondisi dry menorehkan top speed di 241 km per jam. Nah, sementara itu Mitani juga sama Cak, 242,1 ya, tipis lah ya bedanya, akan tetapi secara ranking tetap Mas, Honda Asia ini betul-betul di belakang Cak. Jadi ini adalah PR tentunya bagi tim Honda Asia untuk mengimprove top speednya, walaupun tentu tidak hanya top speed, sebab
Last corner adalah kunci juga. Jadi kalau seandainya nanti T4 tim Honda Asia mampu mengimprove motornya, IWB cukup yakin secara otomatis Veda akan juga terkoreksi untuk top speednya. Jadi teman-teman semuanya, top speed memang cukup jauh dibandingkan dengan EDOC dan juga Carraro yang menggunakan Honda juga NSF 250 RW, dan tercatat di sini Cak, perbedaan antara Veda dan juga EDOC cukup tinggi Cak, di mana Veda menorehkan top speed 241 sementara EDOC itu 248,8. Gila Mas. Perbedaannya bisa sampai hampir ya 7 km per jam, ini nggak main-main Kang Mas ya. Teman-teman, kalau kita lihat ranking ini maka sekali lagi Honda ternyata punya potensi, akan tetapi untuk Honda Asia masih butuh bagaimana membuat pembalap mereka confident, sebab Veda bahkan kalah ya dibandingkan dengan Mitani, top speednya ini cukup nggak wajar. Jadi kita lihat seperti apa perjuangan dari Veda Ega Pratama. Ya teman-teman, itu Cak gambaran bersama semuanya bagaimana Veda kemarin yang ternyata bikin kejutan dan membuat kita terbengong-bengong Mas. Dengan kondisi yang sulit, ternyata koreksinya melesat cukup signifikan. Nah, Beca, kira-kira dengan data tersebut ya, jadi memang polanya sudah kelihatan sekali, Veda memang kelihatan bahwa dia adaptasi di awal. Itu ya teman-teman semuanya. Dia berusaha merasakan dan finally pada opening saja di sore harinya, kita melihat bahwa Veda sudah mencetak lap time yang bagus. Walaupun tentu banyak hal yang perlu diimprove ya teman-teman. Di beberapa sektor Veda masih lemah di sektor 1, sektor 2, sektor 3 bagus banget ya dari kacamata kita, karena kecepatannya sudah setara dengan pembalap top di sana. Pada T4 dia sedikit turun. Jadi memang semuanya ini adalah satu kombinasi yang harusnya nanti akan bisa diimprove step by step. Tapi ingat Mas, memang musuh-musuh dari Veda ini nggak gampang. Mereka sangat pengalaman di sana. Mereka juga memiliki data yang lebih lengkap pastinya karena Veda baru pertama di Honda Asia ya di tahun ini. Kalau kita melihat semuanya rentetan dari awal hingga akhir, Veda di awal ya masih merasakan ya pagi harinya dengan kondisi wet, dan ini sebenarnya nggak ideal. Sebab kenapa? Kalau kita kalkulasi secara race nantinya sebenarnya lebih bagus memang dry. Kita harapannya demikian. Nah, pada sore harinya happy ya kita teman-teman, ternyata juga sudah mengering kondisi aspal dan Veda kelihatan sekali pada saat kondisi dry dia memiliki rasa PD yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana lap time-nya yang hanya terpaut 0,4 detik dibandingkan dengan pembalap terkencang. Ini artinya Veda punya potensi untuk maju kembali. Sisi bagusnya Cak, dengan posisi 9 akhirnya Veda bisa langsung ke Q2 dan ini adalah good news anyway. Tentunya kita berharap Cak ya Veda nanti start di posisi yang bagus, karena di Mugello itu penting sekali untuk start di depan. Yang menjadi fokus dari kita adalah manajemen ban. Ban yang akan dikuras habis-habisan. Ya, sama maklumnya di belakang pasti ada namanya attacking, aksi overtaking, dan itu akan hard braking berkali-kali, pushing, dan itu akan membuat konsumsi ban akan semakin cepat. Degradasi ban lebih cepat, itu tentunya akan memberikan hal yang negatif lah pada saat the end of the lap. Itu nggak kita sukai lah teman-teman. Makanya kita berharap hari ini teman-teman Veda terus nge-push, dan kita juga berharap tentunya kualifikasi Veda bisa maju ke depan. Harapannya sih ya pada pack pertama lah Cak ya. Tapi kalau memang pack 2 is okay. Yang penting jangan sampai pack 3 aja, karena akan sulit lah untuk berjuang. Tapi ingat Mas, Veda adalah pembalap yang kita katakan ya spesial. Karena kita lihat kemarin bagaimana Veda start ke-20, tapi di Catalunya dia posisi finishnya ke-8. Ini kan surprise. Tapi tetap ya teman-teman, kita jangan terlalu jumawa dulu Mas. Kita jangan sampai over ekspektasi, sebab ini baru rookie Mas. Veda ini rookie, Veda masih merasakan seperti apa, masih meraba-raba. Beda dengan lainnya lah ya teman-teman yang sudah memang veteran di sana. Tapi Veda pembalap yang extraordinary dari kacamata IWB. Pembalap yang matang, skillnya oke banget ya, nggak kalah dengan pembalap top, dan pembalap yang paling penting dia tenang sekali. Itu penting ya, mentalitinya tenang, nggak gampang jatuh mentalnya, nggak gampang frustasi, nggak gampang down intinya, dan itu adalah modal penting sekali untuk bangkit Cak. Teman-teman, itu Cak sekilas informasi bersama semuanya tentang Veda Ega Pratama bedah Mugello ya teman-teman di hari pertama free practice dan sudah membuat kejutan dengan lolos ke Q2. Kita berharap teman-teman di hari ini Veda bisa improve lagi, karena ingat Mas, dengan menggunakan ban berbeda pada saat time attacking akan memberikan juga dampak yang berbeda ya. Kemarin ada yang nanya ke IWB nih, Cak, kenapa sih tim Honda Asia kok kalau di dalam lama banget, Veda pengen keluar tuh nggak bisa keluar-keluar nih. Nah, ini memang menarik ya teman-teman. IWB tahu dan paham sekali yang sampai rasakan, karena IWB juga memantau nih. Jika kita kalkulasi analisa, Veda ini pada saat kondisi normal, simulasi race is okay, jadi nggak banyak ditahan. Tapi ketika Veda ingin time attacking, selalu memang terlihat ditahan banget.
oleh timnya. Kenapa, Cak? Sebenarnya ini juga berkaitan dengan teknis ya, Cak. Jadi begini, Cak. Pada saat ditahan sebenarnya kondisi dari ban itu sedang dipanaskan oleh tim. Jadi menggunakan tie warmer atau ya pemanas ban, Cak. Pada kondisi tertentu, ban soft ini memang harus dipanaskan dulu ya, teman-teman, walaupun ini cepat panas ya. Akan tetapi jika belum ideal kondisinya, maka tim akan menahan. Itulah kenapa, Cak, kelihatan sekali kayak lambat, tapi sebenarnya tim ini memastikan bahwa kondisi ban harus peak temperaturnya sehingga Veda nanti keluar pada kondisi aman. Itu ya kira-kira alasan buat sampean yang mungkin ada beberapa komen dan analisanya memang demikian bahwa timnya memastikan kondisi ban lunak atau soft tire dari Veda ini pada kondisi peaknya sehingga Veda langsung bisa keluar pada kondisi aman. Jadi gitu, Cak, update yang benar semuanya. Mohon maaf kalau panjang bener videonya, sampai mimir, Cak, juga lambe ini. Tapi it's okay. Yang penting kita bisa share tentang racing, tentang Veda ini karena IWB juga semangat banget, Mas. Nggak tahu ya, IWB setelah ada Veda ini kok kelihatan MotoGP jadi males sih. Bahkan bahas aja jadi males, Cak. Jadi mohon maaf kalau mungkin MotoGP kita nggak banyak update ya, tapi IWB fokus pada Veda. Tapi teman-teman, it's okay, IWB akan usahain lah ya nanti kalau memang kita ada waktu untuk ngoprek tentang MotoGP, IWB akan tarik juga MotoGP. Yang pasti saat ini kalau kita lihat konfirmasi dari tim Ducati, Marc Marquez memang masih kaku ya lengannya, masih kaku bahunya, termasuk lengannya, Cak, karena dia juga tidak mau gerusa-gerusu. Marquez mengatakan ke media kemarin bahwa dia tidak memiliki ambisi untuk juara dunia, mempertahankan juara dunia. Karena kalau dia berpikir seperti itu, maka akan terjadi another crash atau crash lainnya. Makanya dia santai, dia menikmati, dan itu dikonfirmasi oleh Marquez. Artinya apa, Cak? Artinya dengan posisi Marc kemarin, pada saat di Mugello opening practice, dia ya terlempar dari 10 besar, itu memang karena dia santai, dia nggak mau ngoyo, dan itu dikonfirmasi oleh Marquez. Ya teman-teman, itu, Cak, update benar-benar semuanya. Dan sekarang semuanya komen di bawah. Kira-kira sampean pede nggak Veda bakal merasa ke depan di Mugello? Semuanya komen di bawah. Akhir kata, semoga Veda Jos Gandos kita akan pantau. Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Joleli Kang Mas. Sama sholat 5 waktu, karena itu malah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gandos.